Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan penjelasan lanjutan dari video sebelumnya, yaitu penjelasan mengenai psikoskrep atau tahap ketiga setelah tahap ketiga. Nah, di sini kita lihat 2 asetil koenzim. 2 asetil koenzim A. 2 asetil koenzim A ini merupakan hasil dari tahap sebelumnya, yaitu tahap kedua atau dekarboksilasi oksidatif. Nah, di sini juga kita lihat terdapat dua oksaloasetat. Nah, oksaloasetat ini akan direaksikan dengan 2 asetil koenzim A, sehingga nantinya akan menghasil 2 asam pirufat. Nah, 2 asam sitrat. Nah, 2 asam sitrat ini memiliki 6 atom karbon. Nah, di sini kita dapat lihat 6C itu artinya 6 karbon. Kenapa 6 karbon? Karena 2 oksaloasetat memiliki 4 karbon. Nah, 2 asetil koenzim seperti yang saya jelaskan tadi di video sebelumnya bahwa 2 asetil koenzim ini memiliki 2 atom karbon. Nah, sehingga ketika direaksikan karbonnya ketika asetil koenzim A direaksikan dengan oksaloasetat, maka karbonnya akan bertambah menjadi 6 atau menghasilkan 6 karbon. Nah, di sini juga kita lihat terdapat 2 asam pirufat. Kenapa 2 asam pirufat? Karena oksaloasetatnya juga 2 dan asetilnya juga 2. Nah, selanjutnya yaitu 2 asam sitrat akan berubah menjadi 2 isositrat. 2 isositrat. Kenapa 2 isositrat? Kenapa 2? Karena asam sitratnya juga 2. Nah, selanjutnya yaitu proses dari isositrat menjadi senyawa 2 asam alfa getoglutarat. Nah, di sini kita lihat terdapat 2 karbon dioksida dan 2 karbon dioksida. Nah, Nah, 2 karbon dioksida ini dari mana? 2 karbon dioksida ini dari senyawa 2 isositrat. 2 isositrat ini melepaskan 1 atom karbonnya sehingga menghasilkan yang namanya 2 karbon dioksida. Nah, sehingga nanti hasilnya akan menjadi 2 asam alfa getoglutarat 5 karbon. Dan pada reaksi ini juga menghasilkan yang namanya 2 NADH atau 2 nikotinamida adenosin dinukleotida hidrogen yang berasal dari 2 NAD+. Nah, kemudian 2 asam alfa getoglutarat akan diubah menjadi senyawa suksinil, 2 suksinil. Nah, di sini kita lihat bahwa pada perubahan senyawa ini juga menghasilkan 2 NADH yang berasal dari 2 NAD+. Dan di sini kita lihat terdapat 4 karbon karena seperti tadi isositrat melepaskan 1 karbonnya sehingga menghasilkan 2 karbon dioksida. Nah, begitupun dengan 2 asam alfa getoglutarat yang melepaskan 1 karbonnya sehingga menghasilkan 2 karbon dioksida. Sehingga 2 suksinil ini memiliki 4 karbon. Nah, selanjutnya 2 suksinil ini akan diubah menjadi senyawa 2 suksinat. Nah, untuk mengubah satu senyawa suksinil menjadi satu senyawa suksinat dibutuhkan satu ATP atau GTP. GTP, ATP, GDP dengan ADP itu sama ya. GTP ini merupakan singkatan dari guanosin trifosfat. Nah, GDP merupakan singkatan dari guanosin difosfat. Nah, kenapa 2? GTP? Karena suksinilnya juga 2 dan suksinatnya juga 2. Nah, selanjutnya yaitu senyawa 2 suksinat akan diubah menjadi 2 fumarat. Nah, pada proses perubahan senyawa ini menghasilkan yang namanya 2 FADH. 2 FADH ini setara dengan 2 NADH atau sama dengan 2 NADH. FADH ini merupakan singkatan dari flavin adenosin dinukleotida hidrogen yang berasal dari 2 FAD+. Nah, kemudian 2 fumarat ini akan diubah menjadi 2 malat. Kenapa 2? Karena fumaratnya juga 2.
Nah, kemudian dua malat ini akan diubah menjadi oksaloasetat. Nah, pada proses perubahannya ini menghasilkan 2 NADH yang berasal dari 2 NAD+. Nah, adapun hasil dari siklus Krebs yaitu menghasilkan 2 FADH, yang kedua yaitu menghasilkan 4 karbon dioksida. Di sini kita lihat terdapat 4 karbon dioksida. Kemudian menghasilkan 6 NADH, Kita lihat menghasilkan NADH atau lebih tepatnya menghasilkan 6 NADH karena di sini terdapat 6, di sini 2 NADH, di sini 2, di sini juga 2, di sini juga 2, sehingga digabungkan menjadi 6 NADH. Nah, jadi sekian dari penjelasan saya. Penjelasan untuk tahapan selanjutnya atau tahap keempat akan saya jelaskan pada video selanjutnya. Jadi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.